Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Ayu dalam pembelajaran sejarah. Gimana kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adapun materi kita hari ini yaitu tentang Kerajaan Islam di Sulawesi. Langsung saja kita lihat materinya. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang masuknya Islam ke Sulawesi. Jadi, Islam masuk ke Sulawesi itu dibawa oleh pedagang. Pembawa agama Islam ke Sulawesi adalah pelaut-pelaut dari Arab, India, dan Iran. Selanjutnya, pengaruh Tionghoa menurut seorang Muslim dari Persia dan juga dibawa Said Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang datang dari Aceh lewat Jawa. Contoh kerajaan Islam di Sulawesi ada Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Lawu. Bisa kita lihat di bawah ini adalah gambar daripada Kerajaan Gorontalo. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo adalah salah satu kerajaan besar dan sukses yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Rakyat dari Kerajaan Gorontalo adalah rakyat Makassar. Raja yang terkenal di Kerajaan Gorontalo adalah Sultan Hasanuddin. Adapun sejarah daripada Kerajaan Gorontalo, pada awalnya Kerajaan Gorontalo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Dato' Ribandang dan Dato' Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam. Setelah raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Nah, Kerajaan Gorontalo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar dengan pemerintahan yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin, antara lain tahun 1653 sampai 1669. Adapun raja-raja dari Kerajaan Makassar atau dari Kerajaan Gorontalo ini, yang pertama adalah Sultan Alauddin, yaitu antara tahun 1591 sampai 1639 Masehi. Sultan Alauddin sebelumnya bernama asli Karaeng Matowaya Tumenagari Akmana dan merupakan Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Pada pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Said antara tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Pada pemerintahan Sultan Muhammad Said, perkembangan Makassar maju pesat sebab bandar transit. Bahkan Sultan Muhammad Said juga pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang melawan Belanda. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin antara tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara atau Sumba dan sebagian Flores. Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangannya untuk Makassar menjadi besar. Nah, ini adalah peninggalan daripada Kerajaan Makassar. Ada Istana Bala Lompoa, Masjid Katangka, kemudian ada Benteng Ujung. Selanjutnya kita bahas kehidupan ekonomi daripada Kerajaan Makassar atau Gorontalo ini. Antara lain rakyatnya ada di 3 sektor mata pencarian, yaitu antara lain sektor perdagangan, sektor pelayaran, dan pertanian.
Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Makassar memperoleh kemajuan yang pesat. Kemajuan tersebut terutama dalam bidang perdagangan. Kemajuan tersebut disebabkan oleh yang pertama, banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Kemudian nomor 3, tersedia banyak rempah-rempah dari Maluku. Kehidupan sosial Kerajaan Makassar. Kehidupan sosial Kerajaan Makassar adalah feodal. Masyarakatnya dibebankan atas 3 lapisan atau kelas. Kelas tertinggi bergelar Karaeng yang terdiri kaum bangsawan, sedangkan bagi rakyat biasa adalah Tumasarak. Orang Makassar dikenal sebagai pelaut ulung. Transportasi yang digunakan adalah perahu pinisi. Mereka berani menyeberang lautan menuju negara-negara yang sangat jauh, bahkan sampai Madagaskar dan Afrika Selatan. Masuknya agama Islam dan maraknya perdagangan di Nusantara menambah kuatnya usaha dagang yang dijalankan oleh orang Makassar. Tidaklah heran jika saat ini orang Makassar terkenal dalam bisnis. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang, dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Kemudian kehidupan budaya Kerajaan Makassar. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kapal pinisi dan lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Kerajaan Makassar bersifat maritim, maka kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut seperti pembuat alat penangkap ikan dan kapal pinisi. Sampai sekarang kapal pinisi dari Sulawesi Selatan masih menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Di samping itu, masyarakat Kerajaan Makassar juga mengembangkan seni sastra yaitu kitab lontara. Mereka juga mengembangkan kebudayaan lainnya seperti seni bangunan dan seni suara. Kehidupan agama Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar sendiri beragama Islam. Kemudian kehidupan politik Kerajaan Makassar. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaannya. Dalam waktu yang cukup singkat, Kerajaan Makassar telah berhasil menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin berkeinginan menguasai sepenuhnya jalur perdagangan Nusantara, mendorong perluasan kekuasaannya ke Pulau Nusa Tenggara seperti Sumbawa dan sebagian Flores. Pertentangan antara Makassar dan Belanda sering menimbulkan peperangan. Keberanian Sultan Hasanuddin untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Makassar mengakibatkan Belanda semakin terdesak. Atas keberaniannya, Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Dalam upaya menguasai Kerajaan Makassar, Belanda menjalin hubungan dengan Raja Bone, yaitu Arung Palaka. Saat terjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan pasukan Kompeni POC yang dibantu oleh pasukan Arung Palaka dan pasukan Kapten Yonker, ternyata Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Adapun isi perjanjian Bongaya ini antara lain: 1. POC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arung Palaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya.
5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Perjanjian tersebut sangat merugikan rakyat Indonesia, terlebih di Makassar, dan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dan Arupalaka telah menghancurkan persatuan rakyat di Makassar. Adapun faktor kemajuan Kerajaan Makassar, yang pertama karena letaknya strategis, kemudian memiliki pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam pindah ke Makassar. Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Kesultanan Makassar memiliki wilayah yang cukup luas. Kemudian datangnya Portugis yang ingin membeli rempah-rempah khas dari Makassar untuk dibawa ke sana. Faktor kemunduran daripada Kerajaan Makassar sendiri. 1. Peranan Makassar sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur berakhir. Kemudian yang kedua, Belanda menguasai Gua-Talo dan mendirikan benteng di New Rotterdam. Kemudian yang ketiga, pejuang Makassar banyak yang pergi keluar daerah sehingga sedikit para pejuang di Makassar. Adanya perjanjian Bongaya yang melemahkan Makassar. Selanjutnya adalah Kerajaan Wajo. Nah, Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinotabi. Sejarah terbentuknya Kerajaan Wajo. Jadi, Kerajaan Wajo terbentuk dari komune-komune atau komunitas yang terdiri dari berbagai arah yang berada di sekitar Tapareng Karaja. Terbentuknya Kerajaan Wajo berawal dari Danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Puangeri Lampulungeng. Setelah Puangeri Lampulungeng, komune Lampulungeng berpindah ke Boli yang kemudian dipimpin oleh seseorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Adapun peninggalan daripada Kerajaan Wajo ini bisa kita lihat di sini berjumlah 11 ya. Kehidupan politik Kerajaan Wajo. Perkembangan politik di Kabupaten Wajo diawali pada masa Kerajaan Wajo hingga saat ini terus berkembang menjadi daerah otonom hingga masa sekarang dengan mengadopsi perilaku luhur orang dulu sehingga Kabupaten Wajo dapat berkembang pesat karena dipengaruhi perilaku masyarakatnya, sumber daya alam yang ada, dan sistem politik lokal yang menjadi landasan masyarakat Wajo untuk menempuh jalan kesejahteraan di masa yang akan datang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Wajo. Jadi kehidupan ekonomi kerajaan tersebut yang paling menonjol mungkin pada masa pemerintahan La Salewangeng Tenrirua Arung Matoa ke-30, di mana koperasi dibentuk untuk melakukan pembelian persenjataan yang digunakan untuk pelatihan penggunaan senjata untuk keperluan perang saat itu. Adapun faktor kemajuan daripada Kerajaan Wajo ini karena luasnya kekuasaan kerajaan dan adanya faktor panen yang sangat baik di kerajaan itu, sehingga kerajaan dapat menerima dan tidak kekurangan lagi akan pangan dan sumber makanan. Adapun faktor kemunduran daripada Kerajaan Wajo ini, jadi pada zaman Ishak Manggabarani,
Persekutuan Wajo dengan Bone membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpana Bone. Saat itu Belanda melancarkan politik pasifikasi untuk memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan tunduk secara totalitas. Kekalahan Bone melawan Kompeni juga harus ditanggung oleh Wajo, sehingga Wajo harus membayar denda perang pada Kompeni atau Belanda dan menandatangani Korte Verklaring sebagai pembaruan dari Large Verklaring. Wajo di bawah Republik Indonesia Serikat atau tepatnya Negara Indonesia Timur berbentuk Swapraja pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah konferensi Meja Bundar, Wajo bersama Swapraja lain akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1957. Antara tahun 1950 sampai 1957, pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan gejolak pemberontakan DITI. Setelah 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang bupati. Wajo yang dulunya kerajaan kemudian menjadi Onderafdeling, selanjutnya Swapraja dan akhirnya menjadi kabupaten.